Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan informasi tentang bagaimana cara berobat ke polifisioterapi atau rehabilitasi medik menggunakan BPJS. Pertanyaan yang sering muncul dari pasien-pasien atau bapak ibu biasanya yang ke rumah sakit seperti ini. Mas, apakah bisa menggunakan kartu BPJS untuk berobat ke fisioterapi atau rehabilitasi medis? Jawabannya adalah bisa. Lalu bagaimana caranya atau tahap-tahapannya? Nah, langkah pertama adalah Bapak Ibu ke klinik atau vaskes 1. Ini bisa klinik mandiri dokter atau puskesmas. Nah, nanti setiap vaskes satunya ini setiap orang berbeda-beda di mana vaskesnya. Ini yang nunjuk biasanya dari BPJS-nya langsung. Setelah dari vaskes 1, lalu kalau dapat surat rujukan ke bagian rumah sakit. Nah, ini nanti ditujukan biasanya kalau kasus-kasus yang paling banyak ke fisioterapi atau rehabilitasi medis itu dari dokter saraf, spesialis saraf, spesialis ortopedi atau tulang, lalu spesialis penyakit dalam, juga spesialis THT, dan spesialis yang lain juga bisa. Misal seperti spesialis mata kadang juga ada. Lalu setelah dari dokter spesialis yang saya sebutkan tadi, nah di hari selanjutnya seumpama dapat surat kontrol dari dokter tersebut, baru ke poli rehabilitasi medis atau fisioterapi. Kalau di rumah sakit, saya ini cerita tentang yang di rumah sakit ya. Biasanya kalau di rumah sakit itu harus melewati dokter rehabilitasi medik dulu. Setelah diperiksa oleh dokter rehabilitasi medis, baru nanti diterapi oleh fisioterapi. Fisioterapinya tentunya juga melakukan pemeriksaan sendiri yang berkaitan dengan fisioterapinya. Oke, seperti itu langkah-langkahnya mudah kan. Pertama vaskes 1, lalu dari vaskes 1 mendapat rujukan ke dokter spesialis, lalu dari dokter spesialis ke rehabilitasi medis atau fisioterapi. Nah, lalu yang paling banyak ditanyakan lagi seperti ini. Apakah ini dari vaskes 1 langsung bisa dikontrolkan atau dirujukan ke dokter spesialis lainnya? Dari vaskes 1 ke dokter spesialis. Nah, ini belum tentu. Kalau BPJS biasanya sakitnya ini diobati dulu di vaskes 1. Umpamanya dikasih obat atau apa sama dokter, nanti dievaluasi lagi. Bapak Ibu datang lagi, nanti keluhannya seperti apa. Kalau nggak sembuh, baru nanti dirujuk ke dokter spesialis, di atasnya dokter umum, dokter spesialis. Di dokter spesialis pun nanti, umpamanya dokter spesialisnya ini melihat, ini harus butuh ke rehab medis atau di fisioterapi, nanti dikasih surat kontrol, dikasih surat rujukan ke polirehab. Tapi biasanya ini dikasih obat dulu lagi. Dikasih obat atau diperiksa gimana sama dokter spesialis, nanti dievaluasi kembali. Kalau umpamanya emang butuh rehab, ya dirujuk ke rehabilitasi medis. Lalu ada yang begini, dari vaskes 1 bisa langsung dirujuk ke dokter spesialis. Misalnya kasus saraf kejepit, Bapak Ibu datang ke vaskes 1 dengan kondisi yang misalnya langsung pakai kursi roda atau berangkar, atau datang dengan kondisi pincang. Dari dokter umum melihat, ini kayaknya tidak bisa ditangani di klinik ini, nanti langsung bisa dikasih
rujukan ke dokter spesialis di rumah sakit, bisa spesialis saraf atau spesialis ortopedi. Nah, di dokter spesialis ortopedinya ini melihat kasus umpamanya, oh ini tidak bisa atau lebih baiknya ditangani di dokter atau di bagian rehabilitasi medis atau fisioterapi, nanti bisa langsung dirujuk. Seperti itu. Rujukannya tidak bisa sehari itu langsung, tidak. Kalau dari vaskes pertama umpamanya dirujuk, hari selanjutnya, hari besoknya baru bisa ke dokter spesialis lainnya. Nah, nanti kalau umpamanya dokter spesialis lainnya merujuk ke polirehab medik, itu tidak bisa hari itu juga, tapi di hari besoknya, hari selanjutnya baru bisa ke polirehab atau polifisioterapi. Nah, lalu kalau sudah di fisioterapi, sudah di terapi, yang sering ada pertanyaan lagi seperti ini. Apakah beda penanganannya antara pasien yang menggunakan BPJS dengan pasien lainnya, misal pakai umum atau asuransi lain? Jawabannya sama saja, tidak ada perbedaan. Pokoknya sesuai prosedur yang dilakukan terhadap pasien itu sama saja, karena di rumah sakit sudah ada SOP-nya masing-masing, standar operasional prosedurnya masing-masing. Jadi tidak ada yang membedakan, oh ini pasien BPJS perlakuannya harus begini, ini pasien umum perlakuannya harus seperti ini, tidak ada. Semua pasien kalau sudah masuk di ruangan ya sama saja. Cuma yang membedakan ya cara bayarnya saja. Nah, lalu pertanyaannya lagi, apakah 100% kalau pakai BPJS ini tidak bayar sepeser pun? Jawabannya tidak, alias gratis. Jadi kalau sudah pakai BPJS, Bapak Ibu sudah tidak ditarik untuk biaya-biaya lainnya. Seperti itu. Jadi Ibu datang saja, sudah sesuai ketentuan BPJS, bisa untuk dilakukan ya sudah, seperti itu. Oke. Umpamanya penjelasan saya kurang jelas atau kurang lengkap, ada pertanyaan lagi yang pengen disampaikan oleh Bapak Ibu atau rekan-rekan yang melihat video ini, bisa langsung komen di bawah ini. Nah, insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan BPJS ini, insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab satu persatu. Oke. Ya demikianlah video singkat ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam sehat dan bermanfaat.